Hai Jax Friends, kalau kita ngomongin Jakarta itu pasti banyak banget destinasi wisatanya. Mulai dari destinasi wisata hiburan yang ramah keluarga, destinasi wisata taman hiburan dan masih banyak lainnya. Nah, tak terkecuali destinasi wisata religi. Banyak banget destinasi religi yang ada di Jakarta yang bisa kalian kunjungi bulan Ramadan ini. Sambil ngabuburit, aku mau ngajak kalian buat keliling virtual ke berbagai tempat wisata religi yang ada di kota Jakarta dengan tema menelusuri jejak Islam di tengah kota Jakarta. Nah, destinasi pertama ini saat ini aku sedang berada di salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan warga negara Indonesia. Apalagi kalau bukan Masjid Istiqlal. Kita lihat yuk dalamnya kayak gimana. Masjid Istiqlal terletak di daerah kota Jakarta Pusat. Untuk menuju Masjid Istiqlal, kalian bisa menggunakan transportasi umum juga loh friends. Pilihannya bisa menggunakan Transjakarta dan turun di halte Juanda, atau menggunakan KRL dan turun di stasiun Juanda. Fun fact, Masjid Istiqlal diarsiteki oleh Friedrich Silaban, anak dari seorang pendeta Lutheran yang berasal dari Huria Kristen Batak Protestan loh. Saat ini Masjid Istiqlal setiap harinya selalu penuh dikunjungi oleh masyarakat, terutama saat bulan Ramadan. Nama Istiqlal sendiri artinya adalah merdeka, karena Masjid Istiqlal dibangun sebagai bentuk rasa syukur Indonesia telah terbebas dari belenggu penjajahan. Masjid Istiqlal berdiri secara resmi di tahun 1978 setelah 17 tahun proses pembangunannya. Ternyata cukup lama ya friends, pembangunan dari masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Nah, di belakang itu ada katedral dari Katedral Jakarta. Nah, ini melambangkan toleransi yang sangat tinggi di Indonesia, melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong antar umat beragama. Jax Friends, saat ini saya sedang berada di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, tepatnya di Masjid Ar-Riyad. Di masjid ini terdapat makam salah seorang ulama terkemuka di Jakarta, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Makam Habib Kuitang berlokasi di kawasan Masjid Al-Riyad, tepatnya di Jalan Kembang 6, Kuitang, Jakarta Pusat. Untuk menuju lokasi makam Habib Kuitang, kalian bisa menggunakan Jaklingko atau menggunakan Transjakarta. Selain terdapat makam Habib Ali, di sini juga terdapat makam sang anak, menantu dan juga cucu dari beliau. Halo guys, setelah tadi kita berkunjung ke Masjid Istiqlal dan juga makam Habib Kuitang di daerah Jakarta Pusat. Saat ini aku sedang berada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Museum Satria Mandala. Dan ternyata mungkin belum banyak teman-teman tahu kalau di Museum Satria Mandala ini, di antara gedung-gedung pencakar langit di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan, ada sebuah masjid bersejarah yang namanya adalah Masjid Al-Mubarok atau Masjid Tua Al-Mubarok. Nah, penasaran sejarahnya seperti apa? Yuk kita lihat ke dalam. Masjid Tua Al-Mubarok biasa disebut juga sebagai Masjid Pangeran Kuningan. Disebut sebagai Masjid Pangeran Kuningan karena didirikan oleh seorang pangeran dari Cirebon yang datang ke Jakarta untuk merebut wilayah Sunda Kelapa dari Kerajaan Pajajaran. Nah, ternyata tidak hanya masjidnya saja, tapi juga di sini ada kompleks pemakaman yang konon katanya di sini dimakamkan beberapa pengikut dari Pangeran Kuningan. Sedangkan makam dari Pangeran Kuningan sendiri letaknya 200 meter kurang lebih dari sini, tepatnya di Gedung Telkom Hub, jadi berada di dalam area Gedung Telkom untuk makam Pangeran Kuningan itu sendiri. Hingga saat ini, Masjid Tua Al-Mubarok masih berdiri dengan kokoh di antara gedung-gedung bertingkat di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, kalau misalnya teman-teman berkunjung untuk beribadah di Masjid Al-Mubarok atau Masjid Tua Al-Mubarok ini, di bagian depan teman-teman akan melihat sejarah dari berdirinya Masjid Tua Al-Mubarok. Jadi berdiri di tahun 1527 oleh Pangeran Kuningan atau gelar resminya adalah Pangeran Adipati Awangga. Jadi sudah cukup lama ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman mungkin yang bekerja di daerah Kuningan atau Gatot Subroto, mungkin baru tahu nih kalau misalnya ada masjid bersejarah yang menjadi tonggak awal keislaman di Jakarta. Nah, kalau misalnya teman-teman bekerja sekitar sini, mungkin bisa untuk beribadah sholat zuhur atau sholat asar di Masjid Tua Al-Mubarok.
Next, kita kemana lagi? Ikutin terus. Nah, JX Friends, saat ini aku sedang berada di salah satu masjid tertua di Jakarta yang masih kokoh berdiri di antara gedung-gedung pencakar langit. Jadi di antara gedung-gedung perkantoran di kawasan Kerat Semanggi, ternyata masih berdiri dengan kokoh sebuah masjid yang usianya sudah lebih dari 250 tahun loh friends. Yang unik dari masjid ini adalah arsitektur bangunan yang dipengaruhi oleh 3 unsur budaya, yaitu budaya Hindu, budaya Tionghoa, dan juga budaya Betawi. Nah, saat ini Masjid Hidayatullah sudah menjadi bangunan cagar budaya dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau misalnya Masjid Hidayatullah ini sempat menjadi markas dari para pejuang Betawi di era perjuangan nasional. Nah, jadi salah satu menara ini tuh bisa menjadi pemantau pergerakan musuh, dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda. Gitu nih teman-teman. Jadi masjid ini memiliki sejarah yang panjang dan tetap bertahan, tetap eksis walaupun di sekitarnya sudah berdiri gedung-gedung pencakar langit. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bekerja di daerah Karet Semanggi mungkin bisa beribadah sholat zuhur atau sholat asar di Masjid Hidayatullah ini. Nah, sekian nih episode kita keliling ke berbagai destinasi wisata religi yang ada di pusat kota Jakarta. Semoga episode kali ini bisa bikin kalian lebih mengetahui lagi nih bahwa Jakarta itu punya banyak cerita. Nggak cuma satu, nggak cuma 2 cerita, tapi punya banyak cerita di baliknya, terutama kisah-kisah perjuangan pergerakan keislaman di pusat kota Jakarta. Nah, nextnya kita bakal kemana lagi? Pantengin terus YouTube Jakarta Experience Board. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Plus share juga video ini biar teman-teman kalian juga tahu kalau misalnya ternyata ada nih masjid-masjid atau wisata-wisata religi yang bisa dikunjungi di Jakarta. Biar liburannya nggak cuma itu-itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.